Setelah 6 tahun pernikahan rahasia, anakku demam tinggi, aku harus membawanya ke kantor. Sekretaris baru suamiku menyodorkan surat skorsing tepat di depanku dan menyuruhku pergi. Surat skorsing ini bagaikan jerami yang mematahkan punggung unta. Aku tidak tahan lagi. Ibu Ketua Sterling, cucumu sakit. Kamu benar-benar membesarkan anak yang hebat. Dia tidak menjawab teleponnya. Dan sekretarisnya mengusirku dari perusahaan. Hari ini, kamu berutang penjelasan padaku. Aku sebenarnya memiliki cucu sebesar ini. Jujur, Ibu Leo benar-benar sakit. Sekretaris Davis, aku perlu cuti. Kalau kamu tidak mau kerja, masih banyak yang mau. Kalau kamu tidak menyerahkan proposal hari ini, keluar dari grup Sterling. Ibu, Leo, tidak apa-apa, sayang, tidur saja. Kalau kita dapat bonus ini, kita bisa bayar uang sekolah Leo. Aku sudah menyerahkan proposal proyek. Aku akan membawa Leo ke rumah sakit sekarang. Chloe, dengarkan aku. Bapak Sterling bilang perusahaan ini bukan amal. Bawa anakmu, bereskan barangmu dan pergi. Aku sudah selesai kerja. Leo diam saja dan tidak mengganggu siapapun. Apa hakmu memecatku? Anakmu sakit, menyebarkan virus kemana-mana, menulari semua orang. Siapa yang mau bekerja untuk perusahaan? Benar, kan? Ya? Kamu punya 3 menit, bereskan barangmu dan pergi. Posisi kepala desainer akan diambil oleh orang yang lebih cocok. Selama 6 tahun, aku setia. Aku telah menyelesaikan banyak proyek penting. Aku sampai di posisiku sekarang semua berkat kerja kerasku sendiri. Kamu pikir bisa menggantikanku begitu saja? Di mana Victor? Aku harus menemuinya. Beraninya kamu panggil Bapak Sterling dengan namanya? Kamu pikir kamu istimewa? Aku bilang, Bapak Sterling sudah berencana mempekerjakan mahasiswa juniornya sebagai kepala desainer. Sebaiknya kamu mundur dengan tenang. Heh? Aku sudah diam-diam menikah dengan Victor selama 6 tahun. Demi Leo, aku menelan harga diriku. Tapi kesabaranku hanya membuatnya semakin bertindak. Aku sudah selesai bersabar. Chloe, apa yang kamu lakukan? Berhenti di sana. Satpam, hentikan wanita gila ini. Jika terjadi apa-apa pada anakku karena kalian menunda pengobatannya, aku sumpah akan kubuat kalian semua bayar. Dia menuju ke kantor Ibu Ketua Sterling. Cepat, hentikan dia. Chloe, apa kau sudah gila? Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ibu Ketua Sterling, cucumu sakit. Kau benar-benar punya anak yang hebat. Tidak bisa dihubungi. Dia bahkan menyuruh sekretarisnya mengusirku dari perusahaan. Aku minta penjelasan hari ini. Suaminya adalah Bapak Sterling. Anak ini adalah anak Bapak Sterling. Omong kosong apa ini? Usir orang gila ini. Menjauhlah dariku. Beraninya kau memukulku? Aku sekretaris pribadi Bapak Sterling. Cukup. Semua keluar. Chloe, kau tetap di sini. Nenek! Apa yang baru kau panggil? Kamu panggil aku apa? Ibu menunjukkan fotomu padaku. Jadi kamu adalah nenekku. Karena kamu karyawan perusahaan, kamu harus tahu konsekuensi berbohong padaku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Anakku menikah, dan aku punya cucu laki-laki sebesar ini. Dia benar-benar tidak peduli padaku sama sekali. Hal sebesar ini, dia tidak pernah memberitahumu. 6 tahun lalu, aku hamil. Untuk menenangkanku, dia menikahiku. Tapi dia menuntut pernikahan rahasia. Anak yang tidak tahu. Terima kasih.
Kenapa dia demam tinggi? Katakan pada Dr. Miller untuk membawa kotak P3K ke kantorku segera. Kamu sudah merencanakan semuanya. Hari ini kamu ingin semua orang tahu siapa dirimu, agar kamu bisa mengamankan posisimu. Terpojok, apa aku tidak diizinkan melawan? Aku sudah menelan harga diriku selama 6 tahun. Bahkan hewan yang terpojok akan menggigit, dan aku tidak mengejar kekuasaan. Istri Bapak Sterling, aku tidak peduli dengan gelar itu. Aku hanya tidak ingin usahaku diabaikan sepenuhnya oleh orang lain. Ketua, Cepat, lihat, anak itu demam tinggi. Dokter, tolong periksa anakku. Dia demam tinggi sejak jam 7 pagi ini. Saya sudah memberinya obat penurun demam sekali, tapi demamnya tidak turun. Ibu Ketua Sterling, Ibu Vance. Demam anak ini disebabkan pneumonia akut. Dia harus segera dirawat di rumah sakit. Atur tim pediatri terbaik, tim ICU dan ruang VIP. Saya ingin melihatnya dalam setengah jam. Mulai pendinginan darurat dulu. Siapa namamu? Chloe, Kamu masuk kantorku hari ini untuk menekanku dengan anakmu? Ibu Ketua Sterling, anakku sekarat. Menekanmu? Aku tidak punya waktu untuk itu. Dr. Miller, turunkan demamnya dan kirim dia ke rumah sakit. Chloe, ikut aku dengan mobilku. Chloe, siapa yang mengizinkanmu masuk ke rapat dewan? Kau tahu kau menghancurkan negosiasiku dengan grup Thorn? Menghancurkan apa? Yang aku tahu adalah anakku hampir dihancurkan oleh ayahnya yang tidak bertanggung jawab. Kau tahu demamnya mencapai 104 derajat. Berhenti melebih-lebihkan, anak-anak sering demam. Beraninya kau memukul wanita? Kamu mundur. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Jika aku tidak di sini, apakah aku akan membiarkanmu menyentuh ibu dari cucuku? Cucu laki-laki? Omong kosong, anak itu adalah anak nakal tanpa ayah. Jadi menurutmu anak ini bukan anakmu? Betul, ibu. Jangan biarkan wanita ini membodohi ibu. Dia muncul dengan bajingan ini, yang dia temukan entah dari mana. Dia datang ke perusahaan, membuat keributan hanya untuk menghancurkanku. Inikah pria yang kucintai selama ini? Demi dia, aku telah menelan harga diriku bertahun-tahun. Dan pada akhirnya, dia menggunakan kata-kata keji seperti itu untuk menggambarkan anakku. Aku melihat surat nikahmu dengannya. Ibu, dulu, dia mengaku hamil anakku dan memaksaku menikahinya, tapi dia berselingkuh dengan pria lain. Anak ini pasti bukan milikku. Victor, aku ingin cerai. Baik, ayo kita lakukan sekarang. Lepaskan. Ayah. Ayah. Leo bukan bajingan. Leo, kamu hanya bermimpi. Tidak ada yang mengatakan hal buruk tentang Leo. Sayang, tidur lagi. Ayah. Terima kasih telah membuatku akhirnya menyerah. Ayo kita ambil surat cerai sekarang. Victor, lepaskan. Bu, saya sedang membahas proyek yang sangat penting. Perempuan ini tidak punya niat baik. Aku tidak akan membiarkan dia memengaruhiku lagi. Proyek penting? Apa yang bisa kamu lakukan? Aku tahu betul. Bu, Pertama, lakukan tes DNA. Aku tidak akan mengizinkan garis keturunan Sterling jatuh ke tangan orang luar. Baik, Ibu Ketua Sterling. jadi bagaimana kalau kamu tes? Kamu tidak tahu malu. Kamu berselingkuh dengan pria dari kampus itu. Leo tidak mungkin anakku. Pikiran kotor melihat semuanya kotor. Terserah kamu. Aku khawatir kamu pingsan karena gula darah rendah. Maaf merepotkan.
Terima kasih, Ibu Ketua Sterling. Victor dan aku dulu saling mencintai. Untuk bersamanya, aku bahkan putus hubungan dengan keluargaku. Tapi kenapa bisa sampai seperti ini? Ibu, jangan tertipu oleh perempuan ini, dia paling pintar berpura-pura polos. Jika kamu tidak bisa belajar menghormati perempuan, aku tidak keberatan mengirimmu kembali untuk belajar lagi. Ibu, kenapa ibu lebih memilih memihak orang luar daripada percaya padaku? Dia pembohong. Anak itu bukan milikku. Aku hanya percaya hasil medis. Berhenti di sana, sampai hasilnya keluar, kamu tidak pergi kemanapun. Baik, aku akan tinggal. Saat hasilnya keluar, kamu akan lihat betapa murahan perempuan ini. Victor, 6 tahun lalu, kau bilang akan bertanggung jawab padaku. Tapi tak lama setelah kita mendapat akta nikah, sikapmu berubah total. Kau berhenti pulang ke rumah di malam hari. Kau bilang aku murahan, aku bahkan belum menyebutmu kotor. Kau hamil anak haram untuk menjebakku menikah, dan kau berani menyebutku kotor? Chloe, aku sudah melakukan yang terbaik untukmu dan anak itu. Wan, begitu hasilnya keluar, kita lihat bagaimana kau bicara untuk keluar dari ini. Ibu Ketua Sterling, Bapak Sterling, hasil tes DNA sudah di sini. Lihat, sekarang kau bisa berhenti membodohi diri sendiri. Leo adalah putra kandungku, bagaimana mungkin? Enya, Jadi bagaimana kalau dia anakku? Aku akan bercerai. abaikan dia. Dia tidak punya suara dalam urusan keluarga Sterling. Mulai sekarang, Leo adalah cucu tertua keluarga Sterling. Kamu adalah Nyonya Sterling muda. Leo pantas mendapatkan status ini. Tapi aku tidak ingin menjadi Nyonya Sterling muda. Yang aku inginkan adalah keadilan. Baik, aku akan memberikan keadilan yang pantas kamu dapatkan. Ibu Ketua Sterling, Anda ingin bertemu saya? Lihatlah dengan saksama. Siapa sebenarnya anak haram yang terus kamu bicarakan? Jadi, anak itu benar-benar putra Bapak Sterling. Chloe, tidak. Nyonya Sterling, saya salah. Saya tidak sadar siapa Anda sebenarnya. Saya bersikap brengsek. Tolong, kasihanilah. Maafkan saya kali ini saja. Grup Sterling tidak membutuhkan karyawan yang buta dan membuli. HR akan bicara dengan Anda tentang tindak lanjutnya. Juga, Anda selesai di industri ini. Nyonya Sterling, tolong, bantu saya, Satpam. Dibuat daftar hitam di seluruh industri, bukankah itu sedikit berlebihan? Chloe, ini yang pertama. Siapapun yang membuat Anda dan cucu saya merasa dirugikan, akan saya buat mereka membayar semuanya. Termasuk Victor. Putranya ternyata gagal, jadi saya akan membesarkan cucu saja. Saya dengar Sekretaris Davis dibuat daftar hitam di seluruh industri hanya karena dia menyinggung perasaannya. Saya juga dengar dia menikah dengan Bapak Sterling, dan anak laki-laki yang dia bawa hari itu adalah putra Bapak Sterling, cucu sendiri dari Ibu Ketua Sterling. Apa yang kalian lakukan di sini? Kembali bekerja. Chloe, biar aku ambilkan kopimu. Susu, tanpa gula, kan? Makasih. Ini semua dari kampung halamanku. Buah organik. Chloe, coba deh. Makasih. Chloe, kamu sudah cukup menikmati diperlakukan seperti istri Bapak Sterling. Tapi seperti pepatah, gagak tidak akan pernah menjadi.
Angsa. Manajer Evans, apa yang kamu maksud dengan itu? Ini, lihat sendiri. Jadi dia terus menyangkal siapa Leo dan aku untuk menikahi pewaris Thorn. Chloe, Bapak Sterling bilang dalam wawancara majalah bahwa dia dan pewaris Thorn sudah pacaran diam-diam selama 3 bulan, jadi dia pacar yang sebenarnya. Jadi, Chloe, kamu selama ini pura-pura. Kamu bukan Nyonya Sterling. Hak apa kamu punya untuk makan buahku? Aku tidak pernah mengaku apa-apa. Tapi kalian semua suka menjilat dan merendahkan, cari muka dan menjilat. Anak yang tidak tahu terima kasih itu. Ibu Ketua Sterling. Aku akan menceraikan Victor. Baginya, Leo dan aku hanyalah rintangan di jalannya menuju kebahagiaan. Lihat betapa setianya dia pada wanita lain. Kamu salah. Dia tidak mengejar kebahagiaan, tetapi masa depannya. Dia hanya mencoba merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan. Anakku ini, untuk melawanku, telah menggalang beberapa direktur lama. Dia ingin menikah dengan keluarga Thorn untuk dukungan finansial eksternal. Dia berencana menggunakan rapat pemegang saham dalam 2 minggu untuk merebut kekuasaan sekaligus. Dia hanyalah orang bodoh yang ambisinya melebihi kemampuannya. Rubah tua dari keluarga Thorn itu ingin menggunakan dana mereka untuk mendapatkan lebih dari 25% saham grup Sterling. Jika dia berhasil, grup Sterling tidak lagi menjadi milik keluarga Sterling. Jadi sekarang kamu mengerti, kesetiaannya hanyalah akting. Siapapun yang berguna baginya, dia akan setia padanya. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa dulu Victor mengejarku dengan begitu gigih. Setelah kami menikah, dia mengabaikan aku dan anak kami. Cinta yang kukira kita miliki ternyata hanya karena aku berguna baginya. Permisi, bolehkah aku membelikanmu bubble tea? Bolehkah aku bertanya sesuatu? Setelah itu, Victor sering mencari alasan untuk mendekatiku. Semua orang bilang idola kampus itu sedang mengejarku. Chloe, biarkan aku mengantarmu ke asrama. Cepat. Chloe, maukah kau jadi pacarku? Bilang ya. Bilang ya. Bilang ya. Bilang ya. Oh. Chloe, kudengar kau adalah murid Profesor Vance satu-satunya murid. Bisakah kau merekomendasikanku? Minta dia menerimaku, sebagai muridnya juga. Tapi, Chloe, kau tahu, ibuku tidak ingin aku di perusahaan. Aku harus menang penghargaan untuk tesisku agar memenuhi syarat untuk bergabung dengan perusahaan. Jika aku memiliki reputasi sebagai murid Bapak Vance, peluangku untuk menang akan sangat besar. Jadi maksudmu anak yang memberontak itu benar-benar memanfaatkan perasaanmu untuk masuk ke perusahaan? ya, aku sangat bodoh. Waktu itu aku tidak curiga sama sekali. Dan baru tahu kebenarannya hari ini. Selama 6 tahun, aku seperti ibu tunggal membesarkan Leo, masih bermimpi suatu hari nanti. Victor bisa memberi Leo keluarga yang utuh. Ibu Ketua Sterling, aku harus bercerai dengan Victor. Gadis bodoh yang harus pergi dengan tangan kosong adalah Victor. Chloe, aku ingin kamu bekerja sama denganku di rapat pemegang saham yang akan datang. Dan berpura-puralah. Setelah selesai, kamu tidak hanya akan mendapatkan hak asuh Leo, tapi aku juga akan memberimu 5% saham grup Sterling. Victor yang bodoh itu pandangannya pendek. Dia hanya perlu memeriksa untuk tahu bahwa pakar terkemuka dalam mekanika struktural nasional dan akademisi terkemuka, Bapak Arthur Vance, bukan hanya gurumu,
tapi juga ayahmu. Dia mengejar yang jauh, tidak tahu harta sesungguhnya ada di sini. Ibu Ketua Sterling, aku setuju. Tapi aku ingin Victor tidak mendapatkan apa-apa. Dan hancur serta terhina. Atas apa yang dia lakukan selama 6 tahun ini. Ibu Ketua Sterling, apakah kamu rela membiarkan putramu menderita? Orang bodoh itu ingin bekerja sama dengan orang luar untuk mengambil alih kekuasaanku. Dia bahkan tidak menganggapku sebagai ibunya. Kenapa aku harus menganggapnya sebagai anakku? Chloe, kamu jujur dan baik hati, cerdas dan kuat. Cucuku memiliki ibu sepertimu, dan aku sebagai neneknya. Aku cukup yakin untuk membesarkannya menjadi pewaris paling berkualitas dari grup Sterling. Jadi, mari kita bekerja sama dengan baik. Mari kita bekerja sama dengan baik. Jasmine adalah wanita yang paling aku cintai dalam hidupku. Aku bersumpah tidak akan menikahi siapapun selain dia. Sekarang kedua keluarga kita bergabung, kita pasti akan menjadi perusahaan teratas di bidang konstruksi. Lihat, ini adalah tunangan Bapak Sterling yang sesungguhnya dan resmi. Seseorang seperti Chloe berani mengaku memiliki hubungan dengan Bapak Sterling kita. Dia bahkan mengatakan bahwa bajingan itu adalah putra Bapak Sterling, PFEF. Semuanya, mengenai kemitraan dengan grup Thorne yang baru saya sebutkan, manfaatnya sangat banyak. Saya yakin kalian semua mengerti, menimbang pro dan kontra. Ibu Ketua Sterling, mulai sekarang, kita akan menjadi besan. Jasmine kita akan sama setianya kepada Anda seperti dia kepada saya. Kerjasamanya belum final. Bapak Thorne tidak perlu bersikap seolah kita sudah keluarga. Victor, apa Ibu Ketua Sterling tidak suka saya? Mulai sekarang, grup Sterling akan berada di bawah kendali saya. Kamu akan menjadi Nyonya Sterling. Kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Saya belum mati. Victor, kamu memang bicara besar. Kamu sudah tua. Grup Sterling telah mengalami penurunan di bawah kepemimpinanmu. Itu fakta. Hanya di bawah kendali saya ia bisa meraih kembali kejayaannya dulu. Benar, Ibu Ketua Sterling semakin tua. Sudah waktunya generasi muda mengambil alih. Saya khawatir grup Sterling, di bawahnya, tidak akan bertahan beberapa hari sebelum berganti kepemilikan. Yang setuju dengan kemitraan dengan grup Thorne, silakan angkat tangan. Istri pertama Victor masih hidup. Kamu ingin menikahi pewaris Thorne? Itu pernikahan ganda. Apakah dia benar-benar istri Bapak Sterling? Bagaimana mungkin? Victor, siapa dia? Chloe, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Apa? Kamu menyalahkan aku dan anak kita karena menghancurkan skema kecilmu. Dia benar-benar gila. Aku akan memanggil Satpam sekarang untuk mengusirnya. Satpam. Victor, Chloe adalah menantu perempuanku. Leo adalah cucu laki-lakiku sendiri. Kamu baru saja melakukan tes DNA. Apa aku perlu menunjukkan hasilnya kepada Ibu Thorne? Apa, Victor? Kamu bohong padaku. Jasmine, biarkan aku menjelaskan. Aku akan menceraikannya. Kamulah satu-satunya yang aku cintai. Kamu sudah menikah tapi tetap bersamaku. Jadi akulah yang harus tetap disembunyikan. Jasmine, kemarilah. Penggabungan akan segera terlaksana, jadi tenanglah. Setelah kita mendapatkan 25% saham, grup Sterling akan menjadi milik kita. Victor, kamu tahu aku selalu menilaimu tinggi, asalkan kamu menceraikan wanita ini. Grup Thorne dan grup Sterling masih bisa disatukan melalui pernikahan, dan kita juga bisa mencapai kerjasama. Cerai? Aku pasti akan melakukannya. Semuanya, angkat tangan dan pilih segera. Victor, grup Sterling tidak pernah menjadi hakmu untuk memutuskan. Jangan naif. Chloe,
Keluar dari sini sekarang. Atau, Atau apa? Victor, menurutku kamu yang harus keluar. Selamat pagi, semuanya. Nama saya Chloe. Saya bekerja di grup Sterling, di Departemen Desain, sebagai kepala desainer, dan saya juga istri Victor dalam pernikahan rahasia selama 6 tahun. Bapak Sterling baru saja membuat cetak biru yang indah, tapi visinya terlalu picik. Bekerja sama dengan grup Thorn bisa menyelesaikan masalah pendanaan segera, tapi menyisakan bahaya tersembunyi yang lebih besar, seperti membiarkan serigala masuk ke kandang ayam. apakah kamu punya cara yang lebih baik untuk menyelesaikan krisis Sterling? Tepat. Proposal yang saya bawa hari ini tidak hanya bisa menyelesaikan masalah pendanaan grup Sterling masalah pendanaan, tapi juga bisa menetapkan arah pengembangan grup untuk dekade berikutnya. Ini adalah rencana proyek untuk sebuah kompleks perkotaan. Konsep desainnya adalah Bagus, luar biasa. Dibandingkan dengan proposal ini, rencana Bapak Sterling untuk menukar saham dengan pendanaan terlihat sangat bodoh. Kamu bilang gampang. Dengan tingkat kesulitan teknis seperti ini, tidak ada tim yang bisa melakukannya, dan ditambah lagi, proyek ini membutuhkan lebih banyak dana. Kamu bilang kamu punya dananya, tapi bagaimana dengan rencananya? Tepat. Tanpa dana, semuanya hanya angan-angan, ini terlalu sulit. semua yang kalian pikirkan, sudah aku pikirkan. Mengenai penasihat teknis inti proyek, aku sudah mendapatkan satu untuk kalian semua. Dia adalah pakar terkemuka dalam mekanika struktural, Arthur Vance. Dan dengan reputasi Bapak Vance, menarik investasi tentu akan mudah. Mustahil. Bapak Vance tidak pernah menerima proyek perusahaan manapun. Bahkan jika kamu muridnya, dia tidak akan membuat pengecualian untukmu. Jangan tertipu olehnya, semuanya. Bagaimana jika aku bilang, aku bukan hanya murid Bapak Vance, tetapi juga putrinya? Itu lebih mustahil lagi. Putri? Itu kakek! Semuanya, saya Arthur Vance. Proyek Surga Awan milik Chloe, sudah saya periksa. Proyek ini dikembangkan dengan baik, dan sangat visioner, seperti yang diharapkan dari putriku. Ayah, maaf. Selama bertahun-tahun ini, demi seorang pria yang tidak berperasaan, aku menjauh dari kalian semua. Aku salah. Selamat, Ibu Vance. Proyeknya fantastis. Dengan Bapak Vance yang mengawasi, tidak mungkin gagal. Ayah, terima kasih. Jika grup Sterling meluncurkan proyek Surga Awan, tim saya dan saya akan memberikan dukungan penuh secara teknis. Bagaimana bisa begini? Terima kasih, Ayah. Malam ini aku membawa Leo untuk menemui ayah dan ibu. Terus terang, semuanya. Baru saja saya dengar dari luar tentang proposal Victor. Teknologi yang disediakan grup Thorn memiliki setidaknya 4 cacat fatal. Dalam waktu 3 tahun, itu akan membuat Sterling ke dalam krisis keuangan besar. Ketua Thorn, apakah Anda perlu saya menjelaskan lebih detail? Ibu Ketua Sterling, Anda benar-benar menemukan menantu perempuan yang hebat, HMPHF. Dia sama hebatnya dengan Anda dulu. Terima kasih atas pujiannya. Ayah, Bapak Sterling, bagaimana bisa Anda membawa Sterling pada kemitraan berisiko tinggi? Syukurlah Ibu Vance memperingatkan kita tepat waktu. Jika tidak, kita semua akan menjadi orang yang menghancurkan Sterling. Saya mendukung proyek Ibu Vance, saya juga, setuju. Chloe, kamu benar-benar bekerja sama dengan ibuku untuk menjebakku? Victor, ini bukan intrik.
Chloe menggunakan kemampuannya sendiri untuk membantu Sterling melewati krisis. Dan aku minta maaf mengatakan, kamu dipecat. Dipecat? Apa hakmu memecatku? Saat saya bergabung dengan grup Sterling, saya melakukannya atas prestasi saya sendiri. Hemfah. Prestasi sendiri? Hah. Dulu saat kamu bergabung dengan grup Sterling, bagaimana kamu mendapatkan penghargaan untuk proyek kelulusanmu? Kamu tahu betul. Kamu ingin aku mengatakannya di sini di depan semua orang? Jadi kamu sudah tahu. Ya, butuh waktu 6 tahun penuh untuk menyadari alasan sebenarnya kamu mendekatiku saat itu. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan pernah bertahan dalam pernikahan rahasia denganmu selama 6 tahun, menahan sikap dinginmu, menjadi ibu tunggal selama 5 tahun. Untung aku tahu sekarang. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Victor, waktumu di grup Sterling sudah berakhir. Dan waktuku baru saja dimulai. Tidak, aku tidak akan menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan grup Sterling. Mulai hari ini, saya menunjuk Chloe sebagai CEO baru grup Sterling. Ada keberatan? Tidak, Ibu Ketua Sterling, bagaimana mungkin Ibu tiba-tiba menunjukku sebagai CEO? Aku khawatir. Chloe, kamu jauh lebih mampu dari yang kamu tunjukkan. Aku memiliki harapan tinggi padamu. Sampai cucu laki-lakiku menjadi pewaris grup Sterling, aku akan membantumu menjadi pemimpin perusahaan yang luar biasa. Ibu, kamu yang terbaik. Maafkan saya, Ibu fans. Saya tadi salah. Saya mengira Anda wanita yang sombong dan dangkal. Tolong, jangan pecat saya. Pecat kamu. Kamu tidak melanggar prinsip apapun. Kenapa saya harus memecatmu? Grace Davis dipecat oleh Ibu Ketua Sterling. Karena dia men-skor saya tanpa alasan. Kamu orang yang cakap. Kamu perlu memperluas wawasanmu. Jangan terlibat dalam politik kantor. Saya terlalu sempit pikiran. Mulai sekarang, bekerja sama. Mari kita tumbuh bersama. Kamu sudah kembali. Ibu, Ya? Halo nenek dan kakek. Anak baik. Cepatlah makan. ibumu sudah memasak makan malam. Kamu sudah menderita selama ini. Mulai sekarang, bawa Leo dan sering-seringlah pulang. Ibu dan ayah akan selalu ada untukmu. Leo, kalau sudah besar, jadilah pria sejati. Lindungi ibumu. Ayah belum pulang. Leo, meskipun kamu tidak punya ayah, kamu masih punya ibu. Nenek dan kakekmu sayang padamu. Nenek akan menjemput kita untuk tinggal bersamanya. Ayo kita kemasi barang-barang kita dan tinggalkan tempat ini. Oke. Kemanapun ibu pergi, aku ikut ibu. Ibu, ayah tidak pulang lagi ya? Hari ini ulang tahun Leo. Ayah pasti akan kembali. Aku akan meneleponnya lagi. Bapak Sterling? Siapa itu?
bukan siapa-siapa. Ibu, ayah tidak akan kembali lagi. Chloe, keluarlah. Buatkan aku sup anti mabuk. Kenapa lampunya tidak menyala? Chloe, kamu sudah sangat berani. Kamu bersekongkol dengan ibuku untuk mengusirku dari grup Sterling. Dan sekarang kamu pura-pura tidak peduli padaku? Kamu pikir aku akan percaya? Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Bapak Sterling, Ibu Victor menyewa kami untuk mengambil aset. Anda harus mengosongkan apartemen ini dalam 3 hari. Apa katamu tadi? Mereka menyita aset Victor. Dia sangat berdarah dingin. Dia bukan ibuku. Dia terlalu egois dan dingin. Jadi bagaimana jika dia mengusirku dari grup Sterling? Aku akan bangkit kembali. Hah? Kita bisa mengumpulkan uang dan menjadi pemegang saham mayoritas. Istriku akan melahirkan. Aku juga ada urusan mendesak. Maksudmu? Kalian dulu penjilatku? Dan sekarang kalian mengejekku? Itu dulu, sekarang kau anjing liar. Chloe, Evelyn Sterling? Tunggu saja. Victor, kau baik-baik saja? Jasmine, tolong aku. Kau satu-satunya harapanku. Kau harus percaya padaku. Aku tidak pernah mencintai Chloe. Dia terus memegang kursi itu. Mencegahku menikahimu. Victor, aku percaya padamu. Perempuan itu, Chloe, sangat tidak menyenangkan. Jasmine, senang sekali kau ada. Aku sekarang tunawisma. Semua orang meninggalkanku. Untung aku masih punya kamu. Aku akan membantu kamu mendapatkan semuanya kembali. Victor, silakan masuk. Apartemen ini sangat kecil. Setelah rapat pemegang saham, ayahku sangat marah. Dia tidak mengizinkanku menghubungimu lagi. Aku hanya bisa membawamu ke sini. Ini apartemen kosong milik teman. Jangan terlalu keberatan. Jasmine, memiliki tempat tinggal sudah lebih dari cukup bagiku. Setelah aku bangkit kembali, akan kuberikan hidup yang gemilang untukmu. Kau akan menjadi Nyonya Sterling. Victor, terima kasih. Ini 10 juta rupiah. Gunakan untuk memulai bisnismu. Aku akan menggunakannya dengan baik. Kau sangat cakap. Aku yakin kau akan membuat semua orang kagum. Jasmine, kau sangat baik padaku. Victor, jangan mengecewakanku. Proposal manajer Clark bagus. Lanjutkan dengan rencana itu. Ibu fans, aku tahu yang baru buka restoran barat yang enak. Chloe. Chloe, kau sekarang duduk di posisi CEO Victor. Apa kau pikir dia akan lebih menghargaimu? Aku bilang sama kamu, dia sama sekali tidak melihatmu. Ibu Thorne, tahukah kau apa Victor itu di mataku? Apa? Dalam bisnis, ini disebut lawan yang kalah. Apa kau pikir aku akan peduli pada pendapat pecundang?
Kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Victor bilang, kau bersekongkol melawannya dulu, bahwa dia hanya menginginkan anak itu saat dia menikahimu. Dia merasa, hanya rasa jijik padamu. Aku rasa kau cukup menyedihkan. Sampai percaya pada kebohongannya. Jika kau tidak peduli padanya, kenapa kau menekannya setiap saat? Kenapa tidak kau ceraikan dia? Pertama, pernikahan ini akan berakhir pada akhirnya. Tapi soal pembagian aset, aku tidak akan membiarkan Victor, brengsek itu, mendapat keuntungan sedikit pun. Kedua, aku tidak mengerti apa yang kau maksud dengan penekanan. Aku tidak pernah menekan siapapun. Kau masih berbohong. Sekarang, tidak ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan perusahaan Victor. Kau berani bilang kau tidak mengatur semuanya? Kau sengaja memaksanya menyerah. Pernikahanmu ini kacau. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Ibu Thorn, aku juga menasihatimu bahwa dibutakan cinta itu sungguh tidak baik. Apa? Ada masalah sulit di perusahaan? Jasmine datang menemuiku hari ini. Dia bilang aku sengaja menghambat Victor. Apa kau melakukannya? Hal kecil seperti itu sampai bisa membuatmu kehilangan nafsu makan, anak yang tidak tahu berterima kasih itu, aku tidak perlu menghambatnya. Dia tidak punya bakat, dan tidak punya visi, dan dia terlalu tidak sabar untuk meraih keuntungan cepat. Bisnis sekarang sulit. Semua bos perusahaan itu cerdik. Mengapa mereka mau meninggalkan perusahaan besar untuk bermitra dengan perusahaannya yang kecil? Kau benar. Ku dengar proyek yang dia kerjakan tumpang tindih dengan proyek kita di grup Sterling sebesar 80%. Andai saja dia melakukan hal lain, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Abaikan saja dia sendiri yang menyebabkan ini. Apakah kau sudah mengumpulkan semua bukti? Hampir selesai. Kalau begitu kita akan membuatnya pergi tanpa apa-apa. Makan lagi. Kau kurusan. Ibu makan lagi. Kenapa? Kenapa tidak ada yang menghargaiku? Bapak Wang membuatku minum 10 kotak minuman keras di depan umum. Pada akhirnya, dia tetap menolak bekerja sama. Mereka semua mempermainkanku. Tidak apa-apa, Victor. Kita akan jalani pelan-pelan, kita akan berhasil. Kenapa aku lebih rendah dari wanita Chloe itu? Kau memukulku? Maaf, Jasmine, saya mabuk, aku tidak sengaja menyakitimu. Ini semua salahku karena tidak berguna, aku hanyalah pecundang. Aku tidak menyalahkanmu, Victor. Proyek kelulusanmu saat itu memenangkan penghargaan emas. Kamu jelas memiliki bakat. Aku tahu kamu akan sukses. Tapi dana saya sudah menipis. Aku akan meminjam dari teman-temanku. Jangan khawatir soal uang. Restoran ini bagus. Kita harus mengadakan acara tim berikutnya di sini. Senang Anda menyukainya, Ibu fans. Saya khawatir Anda tidak akan menyukai rasa ini. Haha, Bapak Sterling tahu cara berpesta? Saya sangat senang dengannya. Ibu fans. Macan tutul tak bisa mengubah belangnya. Kamu nggak takut ketahuan? Ini Victor. Bukti dia selingkuh dari istrinya. Sekarang Victor tidak akan pernah kembali untuk mengambil alih posisi ibu fans. Jasmine, lihat. Bukankah itu pacarmu Victor? Brengsek sekali, Jasmine kita membantu dia memulai bisnisnya, meminjam uang dari semua orang untuknya, dan bahkan putus hubungan dengan keluarganya. Dan dia pergi dengan wanita lain, bersenang-senang. Haha. Victor, bajingan. Jasmine, kenapa kamu di sini? Haha. Victor, brengsek. Jasmine, apa yang kamu lakukan di sini? Victor, kamu sangat mengecewakanku.
kita selesai. Jasmine, wanita-wanita itu, mereka tidak berarti apa-apa bagiku, itu untuk urusan pekerjaan. Sejak kapan pekerjaan perlu ciuman? Victor, Chloe benar, kamu benar-benar bajingan. Aku pasti buta sampai jatuh cinta padamu. PH? Bapak Sterling, Anda bahkan tidak bisa menangani seorang wanita saja. Sepertinya Anda tidak punya kemampuan sama sekali. Lupakan saja soal kerjasama. Bapak Louis, Bapak Sterling, ini tagihan hari ini, jumlahnya $100.000. kenapa terburu-buru? Kamu pikir aku tidak mampu membayarnya? Kartu ini saldonya tidak mencukupi. Bagaimana bisa tidak mencukupi? Ini kartu yang Jasmine berikan padaku kemarin. Apa dia mentransfer semua uangnya keluar? Bapak Sterling, Anda bahkan tidak bisa membayar makanan Anda, kan? Ini adalah CEO Grup Sterling yang terkenal. Dia tidak hanya memanfaatkan wanita, tapi sekarang dia kabur dari tagihan. Hahaha. Jam tangan ini bernilai $120.000. Ambil saja. Tidak pernah menyangka Bapak Sterling harus menggadaikan jam tangannya untuk makan malam. Memalukan sekali. Tidak pernah terpikir Pak Sterling yang perkasa harus menggunakan jam tangannya untuk membayar makan malam. Sungguh memalukan. Pintu jelek sekali. Pak Sterling, Ibu Thorne sudah mengganti kuncinya. Sekarang keluar. Bahkan dia begitu tidak berperasaan. Mereka berusaha mendorongku ke tepi jurang. Aku tidak pergi. Kamu harus pergi suka tidak suka. Lepaskan aku. Ibu fans, apakah Anda sudah dengar? Tidak hanya Victor putus dengan Jasmine, tapi dia juga dikepung oleh sepupunya dan dipukuli. Mereka mematahkan kakinya. Sekarang dia mengurung diri di sewaan untuk pulih. Apa yang dia alami sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Bagiku, dia sudah masa lalu. Aku punya masa depan yang lebih baik dan orang-orang yang layak dihargai. Ibu, Nenek. Nenek, apakah kita pergi ke taman hiburan hari ini? Tapi sudah terlambat, taman sudah tutup. Apa yang harus kita lakukan? Nenek sudah membeli taman hiburan terbesar. Sekarang, kapanpun Leo ingin pergi, dia bisa pergi. Hore! Nenek yang terbaik. Dulu aku pikir seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Jadi aku terus berkompromi. Sekarang aku lihat bahwa ayah yang tidak ada lebih buruk daripada tidak punya ayah sama sekali. Bahkan tanpa ayahnya di dekatnya, dia masih bisa bahagia. Dulu aku pikir seorang anak butuh ayah. Jadi aku selalu menahannya. Sekarang aku sadar ayah yang tidak bertanggung jawab lebih buruk daripada tidak punya ayah sama sekali. Meski tanpa ayah di sisinya, dia akan tetap bahagia. Wow! Kepribadian Leo semakin cerah. Terima kasih, Ibu Ketua. Masih memanggilku Ibu Ketua? Aku sudah mengirimkan Victor surat pengacara untuk mengajukan gugatan cerai. Victor dan aku tidak akan lama lagi menjadi suami istri. Jadi, Kalian berdua, pernikahan itu tidak penting. Leo adalah cucu kandungku. Kamu ibunya. Kita keluarga. Ibu, Chloe, ibu di sini. Kamu dan Leo tidak perlu khawatir tentang apapun, lakukan apapun yang kamu mau. mengenai strategi untuk sisa tahun ini, aku punya beberapa rencana. Terima kasih, semuanya. Fondasi perlu diperdalam 30 cm. Ikuti spesifikasi baru. Fondasi di sini perlu diperdalam 30 cm sesuai standar baru.
Chloe, Leo, aku belikan permen pelangi yang kamu mau. Leo, bukankah ini yang paling kamu inginkan? Ayah akan ajak kamu ke taman hiburan sekarang, ya? Waktu aku mau, kamu tidak mau belikan. Sekarang aku tidak butuh lagi. Ayah, besok hari anak. Bisakah kamu belikan lollipop pelangi? Kapan aku punya waktu untuk belikan itu? Apakah ibumu begitu bangkrut sampai tidak bisa beli sepotong permen? Leo, ayah tahu ayah salah. Bisakah kamu memaafkan ayah? Tidak. Bapak Sterling, Bapak sudah tidak ada selama 5 tahun, dan sekarang pura-pura jadi ayah yang penyayang. Chloe, Aku benar-benar sudah sadar. Mulai sekarang, aku akan menjadi ayah yang baik, seorang ayah yang baik, aku bersumpah. cukup. Kamu hanya enggan pergi dengan tangan kosong, enggan melepas jabatan Bapak Sterling dan semua yang menyertainya. Chloe, kenapa kamu begitu kejam? Aku tidak akan setuju bercerai. Victor, bukti perselingkuhanmu sudah kuat. Bukan kamu yang berhak menolak. Seorang anak tidak bisa tanpa ayah. Aku tidak percaya kamu ingin anak menderita. Leo, Leo, apakah kamu mau memaafkannya? Kata nenek, dia mendekatiku hanya untuk menghindari perceraian dengan ibu. Dia tidak mencintaiku, dan aku tidak mencintainya lagi. Maafkan aku, Leo. Bu, yang salah adalah ayah. Aku merasa bahagia sekarang. Aku sudah lama tidak membutuhkannya. Ibu fans, seseorang secara anonim mengirimimu bunga selama seminggu. Buang saja ke tempat sampah. Mulai sekarang, jangan bawa barang-barang ini ke kantorku. Baik, Chloe, tolong maafkan aku, ya? Chloe, maukah kamu jadi pacarku? 6 tahun lalu, aku setuju menjadi pacarmu. Sejak itu, aku khawatir dan tidak aman. Aku bukan diriku sendiri. Victor, apa yang membuatmu berpikir aku akan kembali terjun ke dalam api itu? Chloe, kenapa kau masih bertahan pada masa lalu? Aku sudah berubah. Demi Leo, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan. Tolong. Leo sudah tidak membutuhkanmu lagi. Chloe, bagaimana kau bisa begitu kejam sampai segitunya? Apa yang harus kulakukan agar kau memaafkanku? Lihat, kau masih sama seperti dulu. Benar-benar nggak stabil emosinya. Seseorang sepertimu di dekatku dan Leo hanya akan menjadi pengaruh buruk bagi kami. Satpam, jika orang ini muncul lagi di pintu masuk perusahaan, usir dia. Chloe, tunggu saja. Ibu, kau tinggal di tempat seperti ini sekarang? ya, Ibu. Aku sungguh menyesal sekarang. Aku menyesal tidak mendengarkanmu. Kau lihat, aku sudah dihukum. Tolong izinkan aku kembali ke keluarga Sterling. Aku tahu ibuku akan tertipu. Chloe, kau orang luar. Begitu aku kembali, kau tunggu saja untuk menyerahkan kekuasaan yang sebenarnya. Kau sungguh sangat mengecewakan. Aku dulu sempat berpikir untuk mendidikmu dengan baik sebagai pewaris grup Sterling, tapi yang selalu kamu pikirkan hanyalah perebutan kekuasaan, berencana untuk menggantikanku. Kamu satu-satunya putraku. Jika aku tidak menyerahkan perusahaan kepadamu, kepada siapa lagi aku akan memberikannya? Ibu,
Jika setelah meninggalkan Sterling, kamu memulai bisnis dengan jujur, atau bahkan bekerja untuk orang lain, aku akan lebih menghargaimu dan memberimu kesempatan untuk kembali. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu selalu mencari jalan pintas. Itu tidak benar, Ibu. Dibandingkan dengan Chloe, kamu jauh di bawahnya. Dia punya otak dan bakat. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berjalan seperti mesin yang teratur, dan anak yang dia besarkan pintar dan sopan. Satu-satunya kontribusimu adalah memberiku menantu perempuan yang hebat, dan cucu laki-laki yang luar biasa. Apa maksudnya itu? Kamu tidak datang untuk menjemputku pulang, tapi untuk mempermalukanku? Aku tidak sesantai itu. Kudengar kamu terus mengganggu Chloe dan Leo setiap hari. Kuharap mulai sekarang, kamu tidak akan mengganggu mereka lagi. Ada 2 juta rupiah di kartu ini. Tanda tangani surat-surat ini. Mulai sekarang, jauhi mereka. Apa kamu punya hati? Aku putra kandungmu. Bagaimana bisa kamu memihak orang luar seperti Chloe itu? Chloe bukan orang luar. Dia adalah ibu kandung dari pewaris grup Sterling. Dia juga penerusku. Ayahmu dan aku membangun perusahaan ini dari nol. Di bawah kepemimpinan mereka, perusahaan akan terus tumbuh semakin kuat dan tidak dihancurkan olehmu. Dia adalah ibu kandung dari pewaris grup Sterling dan juga penerusku. Fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh ayahmu dan aku akan semakin kuat di bawah kepemimpinan mereka, bukannya dihancurkan olehmu. Jika kamu tidak mau menandatangani, tidak apa-apa, maka kamu selamanya akan bersembunyi di tempat ini. Aku akan menandatangani. Kamu lebih suka membantu orang luar daripada putra kandungmu sendiri. Evelyn Sterling, aku akan membuatmu menyesali ini. Victor, 2 juta rupiah dana awal ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Ketua. Apakah kamu tahu siapa yang melempar pot bunga? Tidak ada rekaman CCTV, dan tidak ada saksi yang ditemukan. Chloe, aku sekarang, sebagai pewaris grup Sterling, dengan ini mengumumkan pemecatan dari posisimu sebagai CEO grup Sterling. Kamu bisa keluar sekarang. Victor, ibu masih di ruang operasi, dan kamu begitu bersemangat untuk merebut kekuasaan. Aku tidak bisa tidak mencurigai bahwa pot bunga itu dilempar olehmu. Dengan ini saya memberhentikan kamu dari jabatanmu sebagai CEO grup Sterling. Keluar sekarang. Victor, ibu masih di meja operasi. Kamu bahkan tidak bisa menunggu untuk merebut kekuasaan. Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa pot bunga itu dilempar olehmu. Chloe, semuanya butuh bukti. Kamu tidak punya bukti. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas fitnah. Ibu tidak bisa melepaskanmu. Dia bahkan menggunakan alasan untuk mendapatkan tanda tanganmu untuk memberimu 2 juta rupiah sebagai modal awal. Jika kamu bisa menggunakan uang ini untuk memulai bisnis dari awal, ibu suatu hari nanti akan membiarkanmu kembali ke grup Sterling. Victor, melakukan ini, apa kamu tidak takut disambar petir? Dia tidak bisa melepaskanku. Jika dia benar-benar melihatku sebagai putranya, dia tidak akan pernah mengusirku dari grup Sterling. Kamu tidak ada harapan. Kamu adalah para veteran yang memulai bisnis dengan ibu ketua Sterling. Ibu ketua Sterling masih dalam operasi. Apakah kalian begitu bersemangat untuk membantu Victor melakukan kudeta? Inikah cara kalian menghormati ibu ketua Sterling? Chloe, kamu tidak perlu membuang-buang napas di sini. Kecelakaan ibuku menjadikanku satu-satunya pewaris. Penjaga, usir dia keluar. Dokter, bagaimana kondisinya? Meskipun pasien itu sudah keluar dari bahaya langsung, kerusakan pada korteks serebralnya parah, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Dia akan tetap dalam kondisi vegetatif. Kamu hanya pura-pura kuat di depanku karena ibuku mendukungmu. Sekarang dia dalam kondisi vegetatif, mari lihat siapa yang mendukungmu sekarang. Kamu anak yang tidak tahu berterima kasih. Ayo lihat siapa lagi yang mendukungmu. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Buang semua barang Chloe keluar pintu. Mulai hari ini, Chloe keluar dari grup Sterling.
Bapak Sterling, Anda tidak bisa begitu saja memecat Chloe. Dia adalah kepala proyek Surga Awan. Pendanaan proyek ini semuanya berasal dari ayah Chloe, Bapak Vance. Jika Anda memecatnya, grup akan menghadapi penarikan dana besar-besaran. Sejak kapan grup Sterling perlu seorang wanita untuk menyelesaikan krisisnya? Ibumu, Ibu Ketua Sterling, juga seorang wanita. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa meremehkan wanita? Kamu tampak tidak puas. Kalau begitu, kamu bisa pergi dengan Chloe, Baik, aku keluar. Denganmu sebagai pemimpin, grup Sterling akan bangkrut cepat atau lambat. HMPH, aku tidak percaya bahwa tanpa Chloe aku tidak bisa menjalankan perusahaan ini. Bapak Sterling, kami punya masalah. Shanghai Group dan Jinshi Group menarik investasi mereka. Biarkan mereka pergi, mereka hanya 2 perusahaan kecil. Bapak Sterling, 2 perusahaan lagi menarik dana mereka. Bapak Sterling, harga saham perusahaan anjlok. Para pemegang saham semuanya ingin penjelasan dari Anda. Anda berutang penjelasan kepada mereka, harga saham grup Sterling baru saja anjlok. Para pemegang saham semuanya menuntut penjelasan darimu. Kamu berutang penjelasan kepada mereka. Victor benar-benar mengadakan konferensi pers dan menyalahkan krisis grup Sterling sepenuhnya padamu. Krisis grup Sterling sepenuhnya karena mantan CEO, keputusan buruk Chloe, aku, Victor, mengambil alih di saat krisis dan membalikan keadaan. Aku mengamankan akses grup ke dukungan dari dana asing misterius. Mereka akan menyuntikkan modal ke grup Sterling, memberikan energi baru padanya. Dana misterius yang dia sebutkan mungkin hanya perusahaan cangkang, hanya untuk menenangkan investor saat ini. Tujuan sebenarnya adalah transfer aset. Apa? Grup Sterling sekarang berantakan total. Dia tidak cukup mampu untuk memperbaikinya. Dan Ibu Ketua Sterling masih hidup. Dia tidak bisa mewarisi, hanya dengan mentransfer aset. Dia bisa menguras grup Sterling dan memotong grup dari akarnya. Ketika itu terjadi, kamu akan menjadi penjahat nomor 1. Chloe, kamu harus menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah merawat Ibu Ketua Sterling dan menghentikan Victor melakukan apapun. Tapi, permisi, apakah Anda Ibu Vance? Saya adalah pengacara pribadi Ibu Ketua Sterling. Sebelum kecelakaannya, dia meninggalkan instruksi. Terima kasih, pengacara Haris. Bapak Sterling, bukankah Anda bilang akan ada suntikan modal? Kenapa ini surat niat akuisisi? Benar, semua orang melihatnya. Modal asing misterius sangat optimis terhadap grup Sterling. Akuisisi ini bisa menyelesaikan masalah arus kas, dan juga menggandakan harga saham, menang-menang. Bapak Sterling, saya tidak peduli dengan akuisisi Anda atau tidak. Kami di sini untuk menarik investasi kami. benar. Jika Anda bersikeras menarik, rantai modal akan segera putus, likuidasi kebangkrutan, tidak ada yang akan mendapat 1 sen pun. Anda, Ini perilaku preman. semuanya, tenang. Dengan akuisisi dan modal baru masuk, perusahaan hanya akan menjadi lebih baik. Kalian berdua direktur, begitu Anda menandatangani, itu bisa dimulai. Anda tidak ingin melihat perusahaan bangkrut, bukan? Jangan tanda tangani. Jika kalian semua menandatangani, Victor akan mentransfer aset inti. Grup Sterling akan bangkrut cepat atau lambat. Chloe, siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar dari grup Sterling? Yang harus keluar adalah kamu. Chloe, siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar dari grup Sterling? Kamu yang seharusnya keluar dari Sterling. Chloe, kamu gila? Kita sudah bercerai. Kamu tidak punya hak lagi di Sterling. Aku adalah putra satu-satunya Evelyn Sterling. Aku adalah pewaris grup Sterling. Bapak Sterling, meskipun Anda putra tunggal Ibu Ketua Sterling, itu tidak menjadikan Anda pewaris grup Sterling. Siapa kau pikir dirimu, berani bicara padaku seperti itu? Aku adalah pengacara pribadi Ibu Ketua Sterling.
Satpam, seret mereka keluar. Victor, kamu terlihat takut. Kamu takut akhirnya seperti terakhir kali, seperti anjing yang ditendang, diusir dari Sterling. Omong kosong. Akulah pewaris yang sah, tidak ada yang bisa mengusirku. Kamu salah. Justru karena kamu bersalah maka kamu begitu bersemangat untuk mentransfer aset inti perusahaan. Kalian berdua direktur. Modal asing yang dibicarakan Victor hanyalah perusahaan cangkang yang dia dirikan. Victor, kami di pihakmu. Kembalilah ke Sterling, kamu benar-benar menusuk kami dari belakang. Dasar brengsek. Jadi selama ini kau berbohong kepada kami. Kamu hampir mencelakakan kami. Jangan dengar kebohongan Chloe. Chloe ingin merebut kekuasaan, dia menjebakku. Semua yang kulakukan demi perusahaan, sumpah. Merebut kekuasaan? Maaf, aku tidak perlu merebutnya. Karena Ibu Ketua Sterling sudah meninggalkan surat wasiat. Jika terjadi sesuatu padanya, posisi Ketua Sterling akan menjadi milikku. Tidak, mustahil. Karena Ibu Ketua Sterling sudah membuat pengaturan. Jika sesuatu terjadi padanya, posisi Ketua Grup Sterling akan saya ambil. Ibuku tidak akan pernah membiarkan orang luar mengambil alih grup Sterling sepenuhnya. Kau pasti sudah bekerja sama dengan pengacara dan sengaja memalsukan bukti. Bapak Sterling, jika Anda ragu, Anda bisa mengambil tindakan hukum. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh Ibu Ketua Sterling. Saya, Evelyn Sterling, Ketua Grup Sterling. Dengan ini membuat surat wasiat ini hari ini. Jika saya mengalami kecelakaan atau meninggal, Grup Sterling akan diwarisi oleh menantu perempuan saya, Chloe. Dia akan menjadi ketua. Ternyata benar juga. Ibu Ketua Sterling sudah membuat pengaturan sejak lama. Sepertinya Ibu Ketua Sterling sudah melihat Victor. Syukurlah kebenaran terungkap hari ini. Palsu, semua palsu. Victor, kau tahu betul. Mengapa Ibu Ketua Sterling membuat surat wasiat seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Grup Sterling adalah milikku, kau tidak akan merebutnya dariku. Satpam, keluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan ini dari Grup Sterling. Chloe, kau tidak bisa melakukan ini padaku? Apa kau lupa saat-saat indah yang kita lalui? Kita menjalankan perusahaan bersama, bukankah itu hebat? Victor, Ibu terlalu lemah padamu. Memberimu kesempatan untuk menyakitinya. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Proyek Surga Awan akan dilanjutkan dan segera berjalan sesuai rencana. Aku tidak akan mengulangi kesalahannya. Proyek Surga Awan akan terus berjalan dan dipercepat secepat mungkin. Chloe, ketua baru Grup Sterling, merombak perusahaan dan mengamankan banyak proyek internasional. Saham Grup Sterling naik 7 hari berturut-turut hingga batas atas, dan di bawah kepemimpinan Chloe, kemungkinan kapitalisasi pasarnya akan melampaui 1 triliun. Aku beli saham Grup Sterling minggu lalu, dan langsung membuatku, sebagai investor retail, balik modal di pasar. Chloe ini masih muda, tapi ternyata cakap dan tegas. Ibu Ketua Sterling sangat visioner, dan pasti mantan suaminya menyesali perbuatannya. Kudengar dia pergi tanpa apa-apa. Pantas saja, si brengsek itu tidak punya kemampuan dan masih mencoba mengalihkan aset. Aku juga dengar Ibu Ketua Sterling dilarikan ke rumah sakit oleh si brengsek itu. Dia mirip sekali dengan Victor Sterling. Hei, kamu belum bayar, mau kabur? Rp2 juta milik Victor sudah habis untuk mencari perusahaan cangkang. Apa yang dia lakukan di Grup Sterling bukan rahasia lagi. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Dia terlalu lama dimanja, tidak bisa kerja kasar, jadi dia hanya ambil pekerjaan serabutan untuk bertahan hidup.
Hanya kerja serabutan. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ibu, ayah demam. Ayah akhirnya sadar. Sayang, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sakit? Sayang, Leo. Victor, apa yang sudah kau lakukan? Kamu tidak hanya kehilangan istri dan putramu yang tercinta, tetapi kamu juga hampir membunuh ibumu sendiri. Aku ingin melihat ibuku. Tolong, biarkan aku masuk menemuinya. Bapak Sterling, mengapa ibu Anda mengalami kecelakaan? Anda tahu lebih dari siapapun? Ketua fans telah memerintahkan bahwa Anda sama sekali tidak boleh mendekati Ibu Sterling. Aku tahu aku salah. Aku berjanji tidak akan pernah menyakiti ibuku lagi. Tolong, biarkan aku masuk, cukup sekali lihat, lalu aku akan keluar. Berhenti menyakiti ibu, tolong, biarkan aku masuk, hanya sekali lihat, aku akan keluar setelah sekali lihat. Chloe, Leo, Leo, ini ayah. Apa kamu tidak kangen ayah? Nenek dalam kondisi vegetatif. Dia tidak bisa bermain denganku lagi. Aku benci kamu. Maaf, Leo. Ayah, aku sungguh menyesal. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya, oke? Aku, Tidak. Chloe. Dulu, aku tidak menyadari kesalahanku. Aku sangat ingin mendapatkanmu dan Leo kembali. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Kamu punya begitu banyak kesempatan untuk bertobat. Leo dan aku menunggumu di rumah berkali-kali. Tapi kau tidak pernah peduli pada kami. Sekarang kau ingin berbaikan. Sudah terlambat. Chloe, aku demam 3 hari berturut-turut. Kasihanilah aku. Beri aku kesempatan lagi. Tolong, aku akan berlutut di depan ibu dan mengaku. Dan ibu sudah dalam kondisi vegetatif. Tidak peduli sekeras apapun kau menangis, dia tidak bisa mendengarmu. Victor, kau yang menyebabkan ini. Perusahaan ibu berjalan baik. Semua orang bahagia. Leo belajar sebuah lagu kemarin. Guru bilang dia sangat berbakat. Sebentar lagi akan ulang tahun Leo. Keinginan terbesarnya hanyalah menyanyikan selamat ulang tahun bersama nenek. Ibu, tangan nenek bergerak. Dokter, Ibu, tangan nenek bergerak. dokter, Jari pasien itu bergerak. Mungkin hanya reaksi saraf, tapi mungkin saja ada perbaikan. Anggota keluarga harus lebih sering bicara padanya. Beruang besar sedang tidur. proyek sesuai jadwal. Tenanglah. Sial, kau meludahi makanan. Keluar sebelum kami tertular. Para tamuku, semua diusir olehmu. Keluar, orang gila. Kau belum bayar aku tidak bisa bayar sewa. Keluar. Beruntung aku tidak memintamu bayar. Wah, bukankah ini Victor? Haha. Bagaimana kau bisa begini? Aku bicara denganmu. Kau tuli, bukankah dulu kau sombong?
Sekarang kau jatuh lebih rendah dari pengemis? Tidak punya uang sewa, ya, Victor, merangkak di antara kakiku, dan kuberi kau $400. Sekarang kau sudah jatuh begitu rendah, hingga kau lebih buruk dari pengemis? Tidak bisa bayar sewa, ya, Victor, merangkak di antara kakiku, dan akan kuberi $400. Berani kau pukul aku, teman-teman, tangkap dia. Dulu, Chloe pasti membersihkan dan membalut lukaku. Bagaimana kau bisa jatuh separah ini? Lain kali, jangan minum terlalu banyak. Ibu, hari ini ulang tahun Leo. Dia tidak mau merayakan di rumah. Dia ingin merayakan bersama nenek. Nenek, andai kau bisa bangun dan bersama Leo untuk menyanyikan selamat ulang tahun. Baik, ayo pulang. Ibu Ketua Sterling, sungguh keajaiban Anda bangun. Hari ini ulang tahun cucu laki-laki Anda. Ini berkah ganda. Jangan panggil saya Ibu Ketua Sterling lagi. Sekarang menantu perempuan saya adalah Ketua Grup Sterling. Saya kira Ibu Ketua Sterling akan mengambil kembali kekuasaan setelah bangun, tapi saya tidak menyangka dia justru menyerahkan Grup Sterling kepada Chloe. Ibu, terima kasih. Selamat, Ibu Ketua Vance. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat, Ibu Vance. Kalau saya sudah tua, saya akan pensiun dan santai saja, menghabiskan waktu dengan cucu laki-laki saya. Urusan perusahaan seharusnya diserahkan kepada anak muda untuk diurus. Benar, Ibu Vance, Anda masih sangat muda namun sangat mampu, hahaha. Hari ini ulang tahun Leo, jadi tidak usah bicara soal kerja. Semuanya, nikmati makanan dan minumannya. Nenek, ayo kita bernyanyi ulang tahun bersama. Baik. Selamat ulang tahun. Semoga mulai sekarang setiap ulang tahun aku habiskan bersama ibu dan nenek. Wow. Leo pernah bilang dia paling ingin menghabiskan ulang tahunnya bersama ayahnya. Aku bawakan dia kue stroberi favoritnya. Dia pasti sangat senang. Ayah, hari ini ulang tahunku. Ibu membelikan kue stroberi favoritku. Bisakah ayah tinggal dan bernyanyi ulang tahun bersamaku? Sayang, bisakah kamu setidaknya tinggal dan menyanyikan selamat ulang tahun untuk Leo sebelum pergi? Aku sibuk, tidak ada waktu. Ah. Oh tidak, kue Leo. Maaf, Chloe. Ibu Leo. Jika ada kehidupan setelah mati, aku